akhirnya ketemu juga kita. Lama loh Pak kami nunggu Bapak tadi. Serius? Iya. Padahal saya baru keluar loh 1 jam tadi. Saya minta sama kalian 1 jam ya, saya minta tunggu. Tapi kalau misalnya emang lama, saya minta maaf. Iya. Tapi saya juga terima kasih karena udah ditunggu hampir 5 jam. Tapi kayaknya bohong ya. Tapi nggak Tidak sampai Pak, 5 tapi jam. bener loh tadi kami hampir tertidur nunggu Bapak tadi loh. Ah, serius? Serius Bapak. Wah keren. Saya hancur jempol, keren. Oh, gimana? Sebelumnya gimana Pak kabarnya Pak? Kalau Sehat? ditanya kabar, kalau lihat dari fisik kayaknya sehat. Tapi kalau dari kantong kayaknya masih kurang ya. Masih gimana lah gitu pokoknya. Tanggal tua ya Pak? Benar sekali. Ini kayaknya udah tanggal 25. Mungkin beberapa hari barulah kita bisa merasa kayak orang kaya lagi ya. Tapi Oke. kayaknya tadi Bapak ngetraktir anak-anak TS deh Pak. Oh, kalau ditanya traktir itu kayaknya itu bonus deh. Jadi kan kemarin anak-anak silat itu alhamdulillah dapat reward lah ya. Jadi untuk berbagi walaupun nggak bisa kasih banyak, ngajak mereka makan lah gitu. Tapi Bapak gak ngajak kami Pak. Oh iya sayang sekali ya. Nantilah kita di lain waktu ya. Kita Oke. coba. Ini Pak, kalau kita lihat nih di lingkungan Man 1 kan udah banyak sekali tanaman-tanaman Benar, tuh ya Pak. benar. Itu yang kita tanam pas hari menanam kemarin ya Pak. Nah itu kan kita melibatkan siswa, guru. Itu fungsinya apa sih Pak? Kalau ditanya fungsi ya, sebenarnya kita ingin mengajak kepada seluruh kalangan, baik itu siswa, guru, untuk terlibat aktif dalam proses penanaman tanaman. Karena tujuan untuk kegiatan tersebut hanya untuk meningkatkan sampai di mana mereka peduli akan lingkungan itu sendiri. Jadi kalau kita ingin berbuat baik kepada orang, maka kita juga harus terlibat baik. Sebelum kita mengajak orang lain, maka kita ajak diri kita terlebih dahulu. Mungkin gitu sih yang bisa kita awali dulu. Oke, berarti kalau dari ini nih dari diri kita sendiri dulu Benar, ya Pak benar. ya? Dari kita diri sendiri. Baru kita ke orang lain, baru kita bisa mengajak bahwa orang lain itu juga harus terlibat. Paling kayak gitu. Kalau yang kita tahu nih Pak, dan teman-teman di sini juga tahu, Bapak adalah aktivis yang di Man 1 ini peduli dengan lingkungan Oh, Pak. aktivis ya? Iya. Wah, gila, kalimatnya keren ya, aktivis. Padahal saya cuma seorang biasa yang pada dasarnya tidak suka sama lingkungan, tapi seiring berjalan baru tertarik. Kalau di biodata Bapak kemarin, Bapak baru menyukai tanaman 2023 loh Pak. Iya, benar. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi sebelumnya Bapak nggak suka dengan tanaman atau gimana Pak? Kalau ditanya suka atau tidak, sebenarnya saya tidak terlalu suka. Karena kenapa? Di awal 2019 ketika Bapak itu di Man 1 Palembang, itu tidak ada sama sekali bahwa Bapak memiliki ketertarikan sama lingkungan. Tetapi makin ke sini, ketika di 2023, ketika Bapak berada di Man, itu kok makin lama lingkungan kita kayak tidak terawat kayak gitu. Kita punya lahan kosong tapi tidak kita manfaatkan. Terus kita punya tanaman, punya pot kembang tapi tidak kita manfaatkan. Jadi maksud Bapak, kalau tidak dari kita, siapa lagi? Makanya pada saat itu ngajak dari beberapa teman dari kelas 11, kelas 10, mau nggak kita bikin kayak gini? Asal mulanya cuma satu, yaitu kita bergerak di proses pembuatan pupuk. Itu aja awalnya. Baru makin lama makin membesar. Paling itu. Oke, berarti latar belakang Bapak untuk menciptakan organisasi Muda Karya ya Pak, kalau nggak salah namanya? Bukan. Bukan. Muda berkarya. Oh, Muda Berkarya. Itu dapat idenya dari mana sih Pak? Kalau Dapat ditanya kata Muda ide Berkarya. Muda Berkarya, itu sebenarnya bukan dari Bapak yang sendiri punya inisiatif untuk menghasilkan nama tersebut, tapi itu dari anak-anak. Pak, gimana kalau namanya Muda Berkarya? Wah. Jadi orang-orang yang ada di sana itu minimal dia harus tahu bagaimana cara bikin pupuk, gitu kan? Bagaimana cara membuat pupuk kompos, pestisida nabati, bahkan yang lain-lain. Jadi seiring berjalannya waktu mereka sudah terbiasa. Oleh karena itulah mereka, Pak, bagusnya namanya seperti ini Pak, Muda Berkarya. Kayak gitu. Jadi anak-anak yang di Muda Berkarya itu benar-benar punya inisiatif dan kepedulian yang tinggi gitu Pak ya dengan lingkungan di Man 1 ini. Kalau ditanya punya inisiatif atau tidak, di awal-awal tidak. Oh, itu Bapak membangkitkan mereka atau mereka bangkit sendiri gitu jiwa peduli lingkungannya? Kalau ditanya kita bagaimana cara membangkitkan, seperti yang di awal kita tadi, bahwa ketika kita ingin mengajak seseorang, itu balik kita dulu. Kita kasih contoh, oke gini cara, ini bikin pupuk tuh kayak gini ya. Nanti makin lama makin terbiasa. Setelah itu baru kita lepaskan. Jadi kalau dari awal sudah membiasakan mereka sendiri, kayaknya mereka tidak akan mau. Tapi kalau dari awal kita yang mengajak, kita yang memberikan contoh,
mereka sedikit-sedikit mereka juga akan mau terlibat. Oke. Oke Pak, dari tadi nih kita ngomongin anak-anak dari Muda Berkarya. Boleh. Pasti teman-teman di sini juga pengen tahu dong siapa sih Pak orang-orang yang jadi inti dari Muda Berkarya itu sih Pak, yang dari siswa-siswa nih biar bisa memotivasi teman-teman sekalian juga. Oke. Kalau ditanya siapa yang menjadi promotor Iya, benar. dari kelas 11 itu ada namanya Ihsan. Dari kelas 10 Kelas 11 7. Heeh. Terus yang kedua itu ada namanya Raka Dewantara 11 6. Dan salah satunya juga ada namanya Wafa Ilmi. Wah, Itu 11 7. Tapi beliau itu ya, Wafa Ilmi itu orangnya bukan orang lapangan. orang mana tuh Pak Jadi kalau misalnya Muda Berkarya lagi pingin sesuatu yaitu buat video, Wafa Ilmi yang terlibat. Tapi berarti- kalau untuk terjun langsung buat pupuk, Wafa Ilmi bukan orang. Berarti Wafa tadi dipakai untuk yang di belakang kamera gitu Benar, ya. gitu. Kalau yang turun ke lapangan langsung tuh Pak, siapa tuh Nah, kira-kira? kalau yang sering maksudnya benar-benar totalitas yang nggak ada ngeluh itu Ihsan sama Raka. Karena mereka adalah promotor, jadi ketika Bapak yang tidak terlibat, mereka yang akan mengajak adik-adiknya untuk ayo kita hidupkan kembali. Makanya sekarang kita sudah sedikit banyak apotek kita udah mulai hidup kayak gitu kan. Terus dari palau hijaunya sudah mulai ada. Jadi sedikit-sedikit kita ngajak untuk rekan-rekan sekalian, pertama anak-anak yang ada di Muda Berkarya, ayo mulai dari hal terkecil kita cintai lingkungan kita. Jadi nama cinta lingkungan itu tidak harus dengan tanaman. Kita buang sampah pun kita juga sudah termasuk cinta terhadap lingkungan kita sendiri gitu loh. Oke Pak, kalau dilihat dari dengar-dengar cerita Bapak nih, begitu pedulinya nih anak-anak Muda Berkarya tentang lingkungan yang ada di Man 1 Palembang. Mereka belajar untuk mencintai lingkungan ini. Gimana sih Pak cara Bapak untuk menarik mereka supaya tertarik untuk mencintai lingkungan itu? Sementara kita tahu tuh kan Pak, di zaman yang saat ini, apalagi kami yang sebutannya Gen Z tuh, sering kali nggak peduli dengan lingkungan, bahkan acuh tak acuh dengan lingkungan. Gimana tuh Pak, Bapak menarik perhatian dari anak-anak itu untuk bisa bergabung di Muda Berkarya dan justru mereka lebih mencintai lingkungan daripada itu? Kalau misalnya kayak gitu, sekarang kita kasih umpama. Kalau misalnya Bapak suruh mereka, tolong dong tanaman itu disiram, kira-kira mau nggak? Belum kan? Belum tentu. Tapi kalau misalnya Bapak yang terjun langsung menyiram tanaman tersebut dan dilihat sama mereka, kira-kira ada dua pilihan, mau atau tidak mau sama sekali. Kalau mereka mau, artinya sudah mereka peka terhadap lingkungan. Dan kalau ditanya bagaimana cara ngajak mereka bergabung, jawabannya tidak ada cara. Balik lagi sama mereka, mau atau tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau mau, ayo kita sama-sama. Kalau tidak, ya tidak masalah. Karena kami masih bisa sendiri. Karena sifat kami tidak ingin memaksa. Kalau emang mau cinta lingkungan, ayo sama-sama. Tapi kalau tidak, mohon jangan dirusak lingkungan. Kayak gitu. Berarti benar-benar semuanya balik ke diri kita Benar, sendiri. balik dulu ke ya, diri Pak, ya. kita sendiri. Jadi buat teman-teman di sini kalau ditanya, Pak boleh nggak saya terlibat? Boleh, asalkan mau dari hal terkecil saja. Contoh, kalau kita ada di kelas, fungsi kotak sampah sekarang buat apa? Buang sampah. Buang sampah kan? Itu kodratnya. Iya. Tapi sekarang kotak sampah itu hilang akan fungsinya. Kenapa? Karena sampah pada saat ini bukan dibuang di kotak sampah, melainkan di mana? Di dalam sorokan meja. Benar-benar. Jadi kesimpulannya apa? Balik lagi sama orangnya. Kalau emang mau cinta lingkungan, cintai dulu. Dari hal yang paling kecil, buanglah sampah pada tempatnya. Temu sampah di jalan, ambil. Bukan berarti kita menunjukkan bahwa sok peduli. Padahal nggak kayak gitu kan. Namanya Tapi banyak loh Pak omongan orang-orang yang begitu ngomongin kita. oke, kalau misalnya ada bahasa misalnya, sok peduli banget, nggak usah. Sekarang yang kasih makan siapa? Orang tua kan. Jadi jangan pernah terpikir lah ya, bahasa orang kalau mau orang ngomongin kita jelek, ngomongin kita kasar, jangan anggaplah angin berlalu. Jadi kalau ada kalimat jelek buat kita, jadikan motivasi. Saya harus lebih semangat lagi terhadap. Ngomongin masalah pupuk tadi kan Pak, itu Bapak kan buat sendiri tuh pupuk dari bahan sisa-sisa organik kan. Iya. Nah, sementara kita tahu nih Pak, kalau di banyak petani-petani kita yang ada di Indonesia ini lebih memilih pakai pestisida Pak, pupuk-pupuk kimia. Padahal yang kita baca dari banyak artikel tuh Pak,
pupuk kimia itu memberikan dampak yang benar-benar sangat negatif bagi tanah kita. Nah, Bapak menyikapi hal itu bagaimana sih Pak? Apalagi Bapak sebagai aktivis yang peduli lingkungan di Mansatu tuh Pak. Gimana kira-kira Pak? Oke, kalau soal pupuk ya, pupuk kimia sama pupuk organik itu balik lagi sama petaninya. Kalau kita ingin cepat panen, biasanya ini dari sudut pandang Bapak ya, bukan sudut pandang para petani. Biasanya mungkin seorang petani itu ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat dibandingkan ketika kita menggunakan pupuk organik. Kalau pupuk organik otomatis kita harus bikin dulu, menunggu lagi berapa lama pupuk itu harus jadi baru kita bisa memanfaatkan. Tapi kalau pupuk kimia mereka tinggal beli, mereka langsung bisa menggunakan dan beberapa bulan kemudian mereka sudah bisa menikmati hasilnya. Nah, balik lagi ketika kita menggunakan pupuk kimia otomatis ada dampak positif sama dampak negatif. Dampak positifnya hasil yang diperoleh itu lebih banyak dan lebih cepat. Dampak negatifnya itu biasa merusak lingkungan sekitar. Contohnya adalah tanah. Makanya ketika kita memperoleh hasil panen yang dari pupuk kimia itu biasa dianjurkan sebelum kita konsumsi lebih baik kita cuci dulu baru kita konsumsi. Tapi ya Pak, kalau pakai pestisida tadi padahal banyak orang tuh yang mungkin nggak tahu kalau ternyata kita tuh sedang merusak diri kita sendiri dengan menggunakan itu. Bapak menggunakan pupuk itu sudah berapa lama tuh Pak membuatnya? Oke. Dari 2023 ya Pak ya tadi. Nah, sepanjang Bapak memakai pupuk yang ramah lingkungan itu udah udah memberikan dampak yang efektif belum Pak untuk tanaman-tanaman yang sudah Bapak tanam itu? Oke. Jadi kalau pupuk cair itu kan kita buatnya dari air cucian beras. Jadi untuk proses pembuatannya itu kurang lebih 7 sampai 14 hari fermentasi. Ketika dia sudah menimbulkan bau seperti bau tape, nah itu berarti dia sudah siap diproduksi dan siap digunakan. Kalau ditanya Pak sudah membuahkan hasil atau belum, jadi kemarin kami itu sudah melakukan kayak uji coba sementara. Uji cobanya itu diberikan perlakuan yang berbeda. Ketika tanaman ini itu diberi air saja, tanaman yang dua itu diberi pupuk cair. Nah itu alhamdulillah ada perbedaan dari struktur ketinggiannya. Itu kami mencoba di tanaman kangkung. Itu dari tingginya berbeda. Jadi kalau dikasih pupuk cair itu lebih tinggi, tapi agak pucat. Tapi kalau misalnya air saja, itu pertumbuhannya lambat, tapi tanamannya segar. Kayak gitu. Berarti cukup efektif ya Pak ya. Di debat cawapres kemarin tuh Pak, itu kan ngangkat isu. Ngeri nih ya, udah capres cawapres ya. Gak apa-apa Pak? Boleh. Itu kemarin kan ngangkat isu lingkungan Pak, yang berhubungan dengan pupuk juga. Kemarin itu kalau kita nggak salah, mahalnya harga pupuk bagi petani. Nah, menurut Bapak, apakah ada alternatif lain Pak untuk itu? Wah, lumayan berat nih ya. Bahasannya udah ke perpolitikan. Tepi jurang kita Pak, berjalan di tepi jurang. Jadi ini bahasanya agak lebih dijaga nih ya, gitu ya. Ngeri. Jadi kalau ditanya, adakah solusi yang terbaik untuk petani sedangkan pupuk itu dalam keadaan yang mahal? Kalau ditanya seperti itu, pasti ada orang yang lebih berhak untuk menjawab, yaitu adalah pemerintah pusat. Tapi kalau ditanya, bolehkah berpendapat? Setiap orang boleh berpendapat. Kalau pendapat Bapak sendiri, sebenarnya pemerintah itu sudah mengusahakan sedemikian rupa untuk memperoleh pupuk itu supaya dibagi secara merata ke para petani. Tetapi realitanya, pupuk itu menjadi salah satu faktor yang sulit untuk ditemukan para petani. Yang seperti Bapak bilang di pertengahan tadi, bahwa ketika kita ingin melakukan suatu penanaman lahan, kayak kita cabai, padi, maka petani juga butuh namanya pupuk. Tidak mungkin mereka harus bikin pupuk dulu baru digunakan. Makanya mereka salah satu manfaatnya adalah membeli pupuk itu sendiri. Tapi dengan kondisi tersebut biasanya harus ada yang dikorbankan. Mau hasil kebunnya yang tidak menghasilkan apa-apa, atau lebih banyak mengeluarkan uang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi harus ada yang dikorbankan. Tapi kalau menurut Bapak pribadi, yakinlah pemerintah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat petani dan akan memberikan pupuk itu secara merata supaya perkebunan, pertanian yang dilakukan oleh para petani itu dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau ditanyakan apa ada solusi yang baik, bisa menggunakan pupuk organik tadi, kita bikin sendiri, tapi
konsekuensinya itu lebih lama. Lama. Paling itu saja. Berarti kalau untuk harga yang mahal-mahal itu alternatif kita ya tadi pakai pupuk yang kita buat sendiri yang ramah lingkungan gitu Benar, Pak ya. benar. Berarti dari tanah itu bakal terjalin simbiosis mutualisme dong Pak. Iya. Dari tanah balik lagi ke tanah. Benar sekali itu. Oke. Oke Pak, terkait dengan pemerintah nih Pak ya. Wow. Lagi-lagi kita ngomongin pemerintah nih Pak. Ngeri ya, pemerintah nih dibahasnya ya. Lanjut nggak Pak kira-kira? Boleh. Oke. Semampu Bapak nih ya jawabnya ya. Yang kita tahu Pak, kemarin itu lagi benar-benar hot banget masalah tentang deforestasi atau pengundulan hutan. Deforestasi pastinya berkaitan dengan oligarki kan Pak ya Iya. pasti ya. Nah, terus juga dari yang oligarki ini kemarin sempet panas juga itu tentang kasus Rempang Pak. Kasus Rempang Ah, yang tanahnya direbut itu kan. iya. Nah, menurut Bapak nih Pak, kami yang sebagai generasi Z ini nih, bagaimana sih Pak cara kami menyikapi juga membaca kasus-kasus ini Pak? Sementara kami itu terkadang masih belum nggak tahu apa-apa nih tentang pemerintah dan padahal kami ini sudah merasakan kayak ada sesuatu yang mengancam di depan sana tentang isu lingkungan, tapi kami nggak tahu apa dan kami nggak tahu harus bergerak apa. Oke. Udah nih. Iya, Wow. kira-kira begitu tuh. Ada Kalau ditanya deforestasi, pemerintah, oligarki. Wah, ini lebih berat dari yang tadi ya. Agak ngeri nih. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita tidak boleh melihat dari sudut pandang satu saja. Kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, pertama, ketika ada sekelompok orang melakukan proses pengundulan hutan, penebangan hutan, yang dilakukan oleh segelintir orang yang memiliki kekuasaan, itu kita lihat dulu tujuan awalnya apa. Kalau tujuannya untuk dilakukan proses pertanian dan perkebunan, otomatis itu ada namanya terjadi penanaman kembali. Tetapi kalau misalnya dilakukan penebangan hutan dan dilakukan proses pembuatan pemukiman, balik lagi tujuannya apa dulu. Kalau untuk pemukiman tapi diimbangi dengan proses penanaman, menurut saya tidak masalah. Tapi kalau menurut Bapak, bagaimana cara kalian menyikapinya? Jangan pernah membaca satu berita saja. Kumpulkan data sebanyak mungkin supaya kalian bisa menyimpulkan kira-kira yang dilakukan oleh orang tersebut sudah benar atau tidak. Kalau kalian hanya mengumpulkan satu data, maka kalian hanya memikirkan sudut pandang yang kalian baca saja. Tapi kalau kalian mengumpulkan banyak berita, banyak data, maka kalian banyak informasi yang kalian peroleh untuk menyimpulkan bahwa benarkah yang dilakukan oleh orang tersebut atau salah. Kalau misalnya, oh, orang ini melakukan kegiatan ini tujuannya seperti ini. Jadi si Kila juga bisa mengedukasi teman-teman bahwa orang untuk menebang hutan itu bukan hanya menebang, tapi dilakukan proses penanaman kembali. Contohnya adalah pertanian dan perkebunan. Atau misalnya Kila mengedukasi teman-teman, oh, teman-teman itu kenapa dia melakukan proses penebangan hutan, tujuannya bukan hanya sekedar pemukiman, tapi di situ mereka juga akan namanya merelokasi taman kayak gitu. Nanti akan ada namanya taman baca kayak gitu. Jadi kan kalau kita lihat hanya sekilas saja. Oh, contoh nih di depan kita ini kan ada perumahan tuh. Apakah dulu di sini juga merupakan tanaman-tanaman yang apa namanya kayak lahan gambut kayak gitu kan? Mungkin dulunya merupakan tanaman hijau di sini. Tapi lihatlah sekarang. Apakah gundul? Enggak sih. Enggak kan? Otomatis seiring berjalannya waktu, maka orang juga akan memikirkan tentang namanya reboisasi. Kalau kita tidak memikirkan tentang reboisasi, maka akan merasakan panas kayak gitu kan, merasa gerah kayak gitu. Jadi balik lagi, bagaimana cara kita menyikapi, balik lagi ke diri kalian sendiri, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kalau hanya berpikir dari satu informasi yang kalian dapatkan dan berharap bahwa pemerintah itu salah misalnya, atau sekelompok orang itu salah, kita tidak bisa seperti itu. Sama saja kita seolah-olah menghakimi orang lain, bahwa seolah-olah mereka yang salah, kita yang benar. Coba kalau dibalik, kita ada di posisi saat itu, mau nggak disalahkan orang seperti itu? Belum kan? Belum tentu. Makanya lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin menurut A seperti ini, menurut B seperti ini, menurut C seperti ini. Nanti dari A, B, dan C kita tarik kesimpulan, maka akan jadi C, D. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyimpulkan bahwa
kalau ada kejadian seperti itu, oh orang itu salah nggak? Orang kayak gitu biasanya ada hal yang ingin dia lakukan. Pasti ada alasan tertentu, ada tujuan yang lain. Itu ya. Berarti tinggal pinter-pinternya kami Benar. untuk menggali informasi itu ya Pak ya. Bijak lah. Bijak dalam berpendapat, bijak dalam mengedukasi teman-teman, bijak dalam menyimpulkan, semuanya juga harus bijak. Berarti di sini literasi juga diperlukan Oh, ya benar, Pak ya. benar, benar. Oke Pak, kita ngucapin banyak sekali terima kasih buat Bapak yang udah Siap, mau sama-sama, diundang sama-sama. dalam podcast perdana kami loh Wow, Pak baik. ini. Baiklah teman-teman, di sini tempatnya kita akan ngobrol dengan narasumber biasa yang luar biasa. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dan nanti kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah.